Jadi metani ranting-ranting karena ada beberapa. Ngembangkan ranting itu lewat usaha, lewat ekonomi. Siapa ketua majelis ekonominya? PDA Kota Malang, PCA. Siapa ketua majelis ekonominya? Ngembangkan ranting itu nggak bisa nih cuma diajak ngaji. Ya, maka majelis ekonomi harus gerak. Ini kemarin di tempat saya, cabangnya di rumah di Madura, di Sumeneb, yang masuk Boyran belum ikut ya. Yang masuk kampung Bu Sliva nginep sampai tahu ke gunung-gunung. Boyran ikut? Belum. Wajib nih, guru-guru banyak kayaknya. Oh, sekarang sudah menjadi ada hidroponik, kebun, ada melon, ada apa, itu sudah orang-orang kota pada datang petik buah. Iya, yang gunung yang masuk, saya sampai ke Pak Nugro, ya apa iki mas caranya? Itu ditambang, bawahnya itu bisa, ya setelah itu bisa mempekerjakan orang. Jadi mau buat ranting, ini alhamdulillah tadi malam rapat, sudah dapat lahan, mau buat klinik sama masjid. Karena di Madura susah Bu, ya kalau di Malang. Untungnya camatnya alumni UMM, terus kapolseknya juga alumni UMM. Beberapa alumni yang pejabat-pejabat, ayo kumpulkan Zoom, tadi malam Zoom. Mau kaya apa enggak kalian? Saya gitu kan, yang anak muda. Ya Bu, ayo ternak ayam, rumah jangan ternak, RPH-nya, rumah potongnya, rumah potong ayam. Bisa enggak sehari 10.000? Kirim ke mana? Ada peluangnya. Itu jadi nggak bisa. Kalau yang gerakan ranting, dandangnya masih belum ngadeg. Ya apa nek katanya mikir. Nah inilah yang harus dipikir oleh pimpinan ranting. Makanya pimpinan ranting nggak ganti 3 periode nggak masalah. Tapi berarti kan pengkaderan nggak berhasil gitu loh ya. Jadi ketua ranting seumur hidup. Nah, kenapa? Karena memang butuh orang yang dapat pengakuan. Ya, di ranting itu seperti itu. Ya, ibu-ibu, siap toh apa di Malang itu peluangnya, ekonominya? Banyak sebenarnya. Kalau kita mau sungguh-sungguh, tapi masalahnya sukanya sendiri-sendiri. Tidak mau berjamaah. Coba satu, aku pinter buat peyek. Oh, yang satu, aku ahli membuat telur asin. Bisa nggak digabungkan? Kalau digabungkan itu akan menjadi nama besar Aisyah. Jadi mensuplai telur. Ini makanan apa? Bergizi itu. Butuh telur banyak itu. Mengapa Aisyah kok tidak menyambutnya itu gitu loh Bu? Bersama-sama dengan ranting. Ya, jadi di ranting mengembangkan dengan ekonominya. Ini kemarin di tempat saya, ayo kirim 2 orang yang melatih. Ya, mau nggak ranting ngempit jalur urunan terus? Jadi bagaimana punya sumber dana? Kalau tidak ada itu nggak bisa maksimal. Ya, kurang diperhatikan oleh masyarakat gitu ya Bu ya. Jadi ini ada 3 hal, maka strategi, ini langsung strategi. Melalui strategi kepemimpinan kolektif kolegial, kita bangun satu revitalisasi merupakan pilihan tepat dengan cara penguatan cabang dan ranting. Bagusnya kayak apapun PDA-nya, PWA-nya, PP-nya, kalau rantingnya nggak jalan, cabangnya nggak jalan. Program itu, pelaksanaan program itu ada di tingkat ranting. Anggotanya ada di ranting. Yang harus diislamkan dengan benar itu ada
sama di ranting. Yang harus dibuat soge ranting. Itulah. Kalau sudah semua itu ya, itulah yang dilakukan oleh Ki Ahmad Dahlan, Bunyai Walidah. Itu lewat gerakan ekonominya. Ya, jadi kan dagang toh. Jadi penguatan cabang sehingga menjadi sebuah Korea yang Thayyibah. Kalau Baldah Thayyibah itu Muhammadiyah. Kita nangani yang keluarga sakinah dulu. Ini perceraian semakin banyak ya, Mbak Kino ya. Yang bertengkar suami istri kok semakin akeh ya Allah. Iya, yang kedua pengembangan pimpinan dan kader. Mulai sekarang Bu Hera, Ibu Ketua Cabang yang sudah 2 periode itu sudah mulai nyiapkan. Jangan sampai terjadi nanti di Muspimcap suara terbanyak diharapkan begitu, tapi mohon maaf saya nggak bisa. Itu kan maunya jadi anggota semua. Jadi mulai sudah dipersiapkan siapa yang akan menggantikan. Namanya mempersiapkan tuh jangan satu. Ada 1, 2, 3, 5 yang menjadi alternatif ya. Kemudian amal usaha. Amal usahanya apa? Dirintis kalau nggak ada. Kalau yang sudah ada, diapakan? Dikembangkan supaya lebih bagus. Ya, ya Mbak Reni SD-nya jalur Bu Ketua itu loh, pindah ke cari tempat. Itu SD Aisyah itu satu-satunya itu bagus Ibu. Tapi bagaimana? Kayaknya harus rame-rame ya datang ke Muhammadiyah. Saya mau dampingi. Datang ke Muhammadiyah, minta supaya SD, SMA ya. Ya, itu supaya dikasih. Nek gak oleh, suruh carikan, suruh bangunkan kan gitu. Ya, ini ada Bu Wares ya. Hadir. Ya, disampaikan ya, saya yang bilang. Itu gempanya luar biasa SD Aisyah. Tapi kadang-kadang nyebrangkan itu takut. Ya, kemudian masuk di gangnya juga, kecuali kalau biarkan di situ berkembang menjadi TPK dan masjid. Menurut saya begitu. SD harus punya tempat bermain. Kalau bisa harus ada lapangan gitu kan. Pembentukan karakter gimana kalau mau olahraga? Harus keluar biaya lagi kan begitu. Ya, jadi ini yang ketiga, yang keempat optimalisasi peran Aisyah dalam kehidupan bermasyarakat. Prosesnya, revitalisasinya itu ada di atas. Penataan dulu, menata orang. Nggak apa-apa Bu, bongkar-bongkar. Oh ini lebih tepat di situ. Dia ini yang Bu, jenengan nggak pas ya di LKPH. Udah masuk di majelisnya aja, anggota majelis. Itu diganti lagi, nggak ada masalah. Ketika sudah 2 tahun tidak ada kerjanya, ya harus dievaluasi. Ya ini harus lapang ya, penataan dulu, menata organisasinya. Yang kedua setelah ditata dibina, jangan dibinasakan. Dibina. Ngintil ya, saya bilang Mbak Rina ngintil dulu ya, suruh ajak ngintil dulu kalau mau jadi fasilitator, jadi narasumber itu ikut menjadi kader, ngintil dulu. Ketiga peningkatan, setelah dibina nanti kan ada peningkatan. Terus yang keempat pengembangan, ada pengembangan potensi, ada potensi amal usaha, ada potensi dari SDM-nya juga. Karena apa? Persoalan mendasar dalam masalah masyarakat itu ada di Aisyah ya, terutama kita nggak usah ngomongin orang lain. Yang pertama adalah masalah SDM. Ya, maka pelatihan yang terus berjenjang ya, kursus-kursusnya
kembangkan. Terus yang kedua, moral. Ya, moral dari masyarakat kita juga sudah mulai banyak perubahan. Itu kompleks ya. Sekarang Kota Malang yang UB saja yang hadir di Malang, belum yang lain ya, sekitar 17.000. Belum UN, belum UMN, belum UNMER, apalagi berapa universitas di Malang itu. Ya, jadi yang masih belum pulang, yang sudah belum pulang, yang sudah wisuda didatangi lagi. Nah, bagaimana menghadapi persoalan ini, Ibu? Ya, tentunya mereka membawa masalah. Makanya kenapa walaupun adanya gitu kita membuat pesantren mahasiswi. Ya, Muhammadiyah katanya mau membuat mahasiswa. Ya, jadi ini ya ibu-ibu sekalian, ini kaitannya dengan problem yang ada di sekitar kita, ada jam malam. Saya di Muhammadiyah Jawa Timur bilang, ya bolehkah di depan masjid, halaman masjid itu dibuat ada kafe? Kenapa? Anak-anak kita itu rapatnya butuh kafe. Dulu kan ada ya di depan sini, kayaknya nggak boleh. Ya Allah, sayang sekali. Akhirnya mereka Imawati, GMM milih rapatnya di kafe yang di luar, kadang jam 1 baru pulang. Ya, kos-kosan. Ini yang menyuarakan, yang biasa nulis siapa? Nulisnya di berita. Saya kemarin manggil MHH dengan RPPA. Tolong buat berita, sampaikan kepada pemerintah lewat tulisan. Ketika banyak korban makan siang gratis itu, kasih solusinya dari Aisyah. Nah, ini kan ada Pak Wawali itu kan ya bisa kita dekati, wali kota insya Allah juga, istrinya Pak Sekda itu juga pernah ngaji dengan saya. Artinya apa? Ya apa caranya Kota Malang itu supaya tampak sebagai kota pendidikan. Saya pernah ngomong, aku loh bukan orang Malang, tapi dari mahasiswa dulu sudah tertanam di hati saya, dimanapun saya tinggal, saya harus memberikan warna yang baik. Ikut aktif di Karang Taruna. Nah sekarang, bagaimana wajah Kota Malang itu supaya tampak sebagai kota pendidikan? Alhamdulillah, bolak-balik telepon saya. Suhat sudah masuk ya, yang jualan di jualan pinggir. Kan saya bilang, coba itu dibuat semacam kayak di Prambanan, Candi Prambanan. Di situ ada tontonan. Saya diajak anak saya, ayo Bu nonton wayang oyang orang. Ya Allah, karcisnya 250. Iya, itu asli dari Jogja ceritanya. Saya dekat dengan bule-bule, baunya nggak enak, saya pindah akhirnya. Maunya diberikan di VIP biar ibu nggak capek sama abah, aku di bawah aja sama teman-teman, katanya begitu. Bagus Bu endingnya, sampai jam 11 malam, bukan sampai pagi, tidak, sampai jam 11 itu baru selesai. Kenapa kalau di Malang di Taman Budaya, saya sama Ibu Gubernur bilang, itu kan di bawah provinsi toh Bu, kenapa kok nggak instruksikan kepada Kota Malang supaya topeng Malang menjadi tontonan masyarakat? Itu kan untuk Taman Budaya, kan untuk mantenan toh. Iya, akhirnya tidak banyak menghasilkan. Sekarang yang jualan masuk, kalau nggak ada tontonan. Ini hal-hal yang
sampai ada anaknya ketua tablignya Muhammadiyah kabupaten kalau nggak salah, saya minta antar, Mas Le, aku antaran lagi gitu. Ibu itu ngurusin begitu, sudah urusin Aisyah aja, bukan saya komen. Ya Allah, kenapa orang jualan kok semua? Akhirnya di Suhat itu kan harusnya indah gitu loh ya, jalan Soekarno Hatta gitu kan harusnya, tapi ternyata maju semua jadi tempat jualan. Enaknya kayaknya jadi perkantoran. Nah ini persoalan, Jadi Aisyah bersuara itu jangan nulis di ini kan, jadi ada koran apa yang banyak di Malang atau di TV Malang itu seperti itu, karena ada yang bakat memang di kitabah lewat tulisan-tulisan dakwahnya. Saya sampai nyuruh tolong foto di Merjosari depan saya, taman itu loh. Kalau pagi senang ibu, kalau malam senang. Kebun binatang sudah. Ternyata isinya manusia kunjungan lagi. Kok nggak ada satwa? Setelah saya telepon DPR ada 2 hari, setelah itu nggak ada lagi. Ya, dan kami sampaikan kepada PKK, organisasi PKK itu struktural. Kalau Aisyah bukan non struktural, harusnya PKK yang bicara. Tapi kalau ibu nggak aktif di PKK, kan nggak bisa bersuara. Kalau PKK yang bicara itu direken langsung. Kenapa? Karena itu punya struktur kepemerintahan. Ya, kan jadinya istrinya wali kota ketua tim penggerak PKK kan ya Bu ya? Itu kan begitu, istrinya camat, istrinya ini seperti itu. Nah, apa yang ada di Malang? Perda kos-kosan, apakah sudah berlaku? Kenapa kok nggak berlaku? Karena masyarakat diam. Dibuat oleh DPR, kerjanya banyak sekali. Ya, ini ibu-ibu sekalian, tantangannya kompleks, serba kompleks, mulai dari masalah Malang itu terminal bis. Jurusan mana saja masuk, wong Madura ono, wong Papua ono, semua ada kan ya Bu ya? Ya, kalau di masa kami muda, bagaimana warga Malang itu menjadi tuan rumah, jangan jadi tamu. Tuan rumah, kamu masuk ke kotaku, harusnya kan begitu. Disitulah maka rebut ketua RT, ketua PKK itu harus kita bukan merebut dengan cara yang nggak bagus, kita dipilih karena kita punya prestasi, menyapa warga dan lain sebagainya. Suami-suami yang jadi ketua RT itu dukung Bu, dukung. Kenapa? Kita bisa memberikan masukan-masukan. Ya mungkin itu ya tantangannya, PR-nya untuk Kota Malang sebagai kota pendidikan yang kita kadang-kadang tidak merasakan sebagai sampah. Indonesia juara 3 tumpukan sampah. Di taman ya, sampah organik, sampah kering, sampah apa, ada 4 itu, ada 4. Kalau saya nggak pernah ke luar negeri selain ya hanya ke mana, Thailand, Singapura, Malaysia, terus ke Mekah, yang lainnya belum pernah. Katanya kalau di luar negeri Bu, jangan tanya tempat sampah, nggak akan ada tempat sampah itu. Terus gimana? Sampah itu menjadi tanggung jawab pribadi, dibawa sendiri, dibuang di rumahnya, mobilnya harus ada tempat sampah. Nah ini kayaknya sampah jadi programnya pemerintah, urusannya pemerintah. Ya, ini Aisyah harus LLHPP-nya ada nggak di PDA Malang? Ada. Masalah kemarin, masalah apa? Dengan 1000 cahaya itu, ngecas HP jangan lama-lama, masak jangan 2 hari, nggak dilepas. Ya, kita harus berpikir untuk, ya sekarang Malang kan sudah ber-AC ya, dulu kan enggak. Berarti kan sudah mulai, buminya sudah mulai memanas ya. Ini tantangannya banyak, persoalan rumah tangga juga semakin meningkat. Mudah-mudahan kita hadir untuk memberikan solusi pada masyarakat, tapi dengan catatan
kita harus menjadi uswah dan qudwah. Kita dulu yang harus kita perbaiki, yang bisa sudah kita lakukan, maka itu yang kita ajak kepada lingkungan sekitar. Jadi hal-hal yang sudah kita bisa jalani itu loh Bu, kalau kita sendiri nggak menjalani itu ya sulit mau ngajak orang lain. Ya, jadi pribadinya solid, keluarganya sakinah, masyarakatnya Toyibah, kan begitu. Di situ ada masjid sebagai sentral kegiatan. Ya, ini ibu-ibu, mudah-mudahan bulan depan sebelum ini di ibu-ibu yang sudah di pimpinan daerah belum menyapa ranting, tolong mulai hari ini sapa rantingnya. Yang belum ada rantingnya segera untuk mengajak kiri kanan. Jadi jangan sibuk sendiri, jangan masuk surga sendirian, ajak juga, karena luas, surga itu luas, seluas langit dan bumi. Kalau sendirian kita sepi nanti nggak enak. Ya begitu, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dukungannya pada Aisyah. Terima kasih. Sekarang sudah banyak yang muda-muda ini, Bu Hera, jamaahnya Aisyah sudah banyak perubahan ya. Kalau dulu kan yang sepuh-sepuh yang sepuh-sepuh baru di Aisyah, sekarang sudah luar biasa. Ya, saya akhiri. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, lembutkanlah hati di antara kami, perbaikilah urusan di antara kami, tunjukkanlah kami jalan keselamatan. Selamatkanlah kami dari kesesatan dan kepada cahaya. Jauhkanlah kami dari dosa-dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Berkahilah pada pendengaran kami, pasangan-pasangan kami, dan keturunan-keturunan kami. Berilah ampun atas kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada seluruh gerakan Aisyah agar senantiasa menjadi pelopor dalam memperjuangkan Islam berkemajuan dan kaum perempuan yang berdaya. Ya Allah yang Maha memberi ilmu, berikanlah kepada kami, para pimpinan Aisyah, kekuatan, keteguhan hati, dan ilmu pengetahuan untuk terus berkontribusi di berbagai bidang kehidupan, dari pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemberdayaan perempuan di masyarakat. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, terangilah langkah kami,
menghadapi kompleksitas tantangan zaman yang kian beragam dan penuh dinamika. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan strategi yang efektif yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah demi terwujudnya masyarakat yang berkemajuan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan berilah kami rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.